tenang, P3K Guru sudah diangkat dalam waktu dekat di tahun P3K Guru yang tahun 2021, 2022. Ya. Tapi bagaimana? Itu belum merata, masih ada yang belum nih. Gimana nih Pak? Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Nah, kita sudah ada di Sudut Dengar yang benar-benar mendengarkan. Karena kemarin waktu kita membahas soal honorer, ternyata banyak banget viewersnya, banyak yang komentar, tolong dong dibahas soal P3K Guru nasibnya gimana. Saya pengen bersuara, saya pengen ini, gimana nasib kedepannya guru ini belum terselesaikan juga. Nah, sekarang kita kabulkan. Kita sudah menghadirkan Wakil Ketua Komisi 10 dan pasti sudah pada kenal dan akrab dengan beliau. Siapa? Penasaran? Sudah ada Bapak Dede Yusuf. Apa kabar Bapak? Baik. Apa kabar Mbak Nadia? Ya, baik juga sekali. Seluruh penonton program acara ini. Luar biasa sekali saya hari ini. Karena kita akan membahas soal P3K Guru yang nasibnya masih abu-abu. Walaupun di beberapa media sudah menyatakan kalau tenang, P3K Guru sudah diangkat dalam waktu dekat di tahun P3K Guru yang tahun 2021, 2022. Ya. Tapi bagaimana? Itu belum merata, masih ada yang belum nih. Gimana nih Pak? Memang kalau kita lihat pada era zaman Pak SBY itu sempat mengangkat jumlah PNS itu sampai 1 juta lebih ya. Di antaranya guru paling banyak juga. Lalu kemudian hampir 9 tahun tidak ada pengangkatan. Jadi tentu saja setiap tahun selalu ada penambahan guru-guru honorer. Karena setiap tahun juga ada 80 ribuan ASN atau PNS, guru PNS yang pensiun. Pensiun, iya. Jadi sementara sekolah-sekolah perguruan tinggi yang mencetak guru setiap tahun juga menambah ribuan guru. Nah, masalah terbesar dari honorer adalah kalau saya lihat ada 2 poin. Tidak terdata dengan baik. Yang pertama, artinya kadang-kadang juga ya karena berdasarkan kenal, karena berdasarkan mungkin karena ini family atau nggak tega, udahlah kamu jadi honorer. Ya. Yang kedua, ini juga permasalahannya, karena faktor tim sukses. Ketika ada bupati, kepala daerah, sebagai hadiah bagi tim sukses, kamu jadi honorer. Asas hutang budi itu ya, pembalasan itu ya. Nah, faktor inilah yang membuat akhirnya antara demand and supply, antara kebutuhan dunia pendidikan dengan supply-nya, kadang-kadang tidak sinkron. Yang dibutuhkan guru matematika, tapi yang masuk di sana mungkin ya ada guru agama, ada guru yang lainnya, dan seterusnya. Jadi, ketika ini menjadi tidak sesuai antara rasio kebutuhan dengan penyiapan, maka yang terjadi ada ya kita sebutnya oversupply honorer di satu sekolah. Saya pernah ketemu ada satu sekolah yang honorernya itu ada 60, ASN-nya hanya 3 atau 4. Jadi saya lihat kok banyak sekali gitu ya. Pemerintah menjanjikan untuk secara bertahap akan diberikan kesempatan. Lalu kemudian 2019 kami perjuangkan kembali, ketika saya masuk sebagai pimpinan Komisi 10, kami perjuangkan kembali saya sekali lagi saya lupa istilahnya P1 atau P2 itu tadi ya. Ternyata aturan baru ASN harus melewati tes. Akhirnya kami desak pemerintah, kementerian untuk membuat peta jalan kebutuhan atau roadmap kebutuhan guru. Ya, tenaga pendidik, guru. Maka dibuatlah guru dulu. Berarti yang saat ini ngantri bisa masuk sini, tapi karena undang-undang ASN harus melewati tes. Maka kami bilang lagi, beri afirmasi. Maka diberilah afirmasi. Jadi, yang usia 50 tahun ke atas, saya lupa ya, berapa tahun? 50 tahun 5 ada. tahun ke atas itu free 100% afirmasi. Lalu yang 35 tahun ke atas ada afirmasi 30% atau berapa gitu ya. 10% untuk 10%. Loloslah ini. Lolos 200.000, bahkan terus kemudian melalui afirmasi lolos lagi 300.000. Saat ini sudah lolos 500.000. Sudah ada formasinya, sudah ada SK-nya, tetapi belum bekerja. Kenapa? Banyak faktor.
ya, banyak faktor, dan akhirnya kemarin itu salah satu faktor terbesar adalah ketika awal disiapkan, oke, kebutuhan kita 1 juta, ini kan mestinya datang dari daerah. Kebutuhan tiap-tiap daerah, kita membutuhkan, misalnya satu kabupaten ada yang 4.000 guru, ada yang 5.000 guru, dan maka muncullah angka 1 juta tadi. Jadi bukan ujuk-ujuk Kemendikbud langsung 1 juta nih, 1 juta, enggak. iya. Kebutuhan. Nah, daerah, ini yang perlu supaya kawan-kawan semua juga mendengar, daerah itu awalnya dia pikir dana dari pusat itu berarti pusat yang membayar gaji. Jadi diusulkanlah sebanyak-banyaknya. Ya. Syarat tentu harus melewati tes. Lalu kemudian Kementerian Keuangan mengatakan betul dana dari pusat melalui DAU pendidikan yang diturunkan. Nah, DAU pendidikan selama ini memang diturunkan. Jadi saya harus jelaskan juga. Kalau kita berbicara APBN kita, 20% daripada APBN kita kurang lebih 600 triliun. Kurang lebih 600 triliun. Bahkan bisa lebih. Ya, 640. Ya. Nah, itulah 20% APBN kita untuk fungsi pendidikan. Kami tidak mau tahu jika pemerintah daerah tidak siapkan formasi, ambil alih oleh pusat. Kemendikbud menjanjikan April, tapi ternyata April sudah lewat, lalu kita tanya kenapa susah mencapai titik temu, karena pemerintah daerah ini domainnya Kemendagri. Ya kan? ASN ini domainnya Kemenpan RB. Anggaran domainnya Kementerian Keuangan. Guru domainnya Kemendikbud. Jadi memang menyatukan ini, akhirnya kami paksa terus, sampai kemarin pada raker, saya termasuk yang mengatakan kapan? Nggak bisa hanya mengatakan kami baru 2024 bisa, nggak bisa, tahun ini. Maka keluarlah RPP yang akan keluar di bulan Oktober. Maka kami katakan finalisasi jika Oktober tidak bisa daerah membuat formasi, ambil alih oleh pemerintah pusat. Melalui PP yang akan keluar, yaitu RPP itu tadilah. Rancangan peraturan pemerintah, tapi insya Allah di Oktober ditandatangani Presiden, misalnya kan. Artinya setelah itu pemerintah pusat wajib menyiapkan formasi. Bagaimana cara menyiapkan formasi? Karena yang butuhkan kan daerah. Maka disitulah muncullah ide gagasan kami akan menyiapkan melalui sistem aplikasi kebutuhan diminta langsung oleh sekolah. Nah, kita mau ngebahas yang tadi yang saya tanyakan. Permasalahan 2021-2022 P3K belum terselesaikan yang soal guru, baik dari formasi penempatan ya, kemudian tunjangan yang belum turun secara maksimal, bahkan ada yang 3 bulan baru dibayar. Sekarang pemerintah sudah membuka CPNS. Nah, gimana nih Pak? Kekhawatiran masyarakat tuh lebih. Memang masyarakat wajar memiliki khawatir. Kami pun DPR ya khawatir karena di dalam pemerintahan kita ini masalah koordinasi ini menurut saya sesuatu yang sangat tidak bisa dipegang. Ya, satu contoh saja, dana BOS. Dana BOS itu mestinya kita rencana itu sesuai dengan kesepakatan Menteri Pendidikan, Februari sudah harus turun. Tapi realitanya April banyak yang belum turun. Ketika kami tanyakan, dari pihak Kemendikbud juga menyampaikan bahwa memang sekarang ada aturan dari Kementerian Keuangan bahwa pencairan itu setelah pertanggungjawaban yang sebelumnya masuk. Saya mau lihat dari sisi itikat baiknya dulu. Kemendikbud punya itikat baik memberi ruang. Dari 1.600.000 mendaftar, 400.000 sudah ber-SK. Bahkan sudah bergaji. Hanya yang bergaji ini nggak pernah datang ke kami lagi. Pak, kami sudah dapat gaji loh, gitu. Di confirm ya. Harus kami panggil juga. Nah, yang 100.000 belum dapat formasi, belum dapat gaji, inilah yang terus-menerus bersuara. Jadi akhirnya seolah-olah belum progres. Padahal menurut saya ini sudah progres. Sudah ada progresnya, cuman belum semua. Belum semua on progress. Nah, masalah terbesar sekarang, isu terbesar saat ini adalah ini yang mohon juga kawan-kawan, terutama bagi para guru-guru honorer, juga harus pahami. Ada sekian ratus kepala daerah dan gubernur berakhir di September ini. Oke. Jadi kalau dia berakhir di September ini, dan kemudian dia harus memutuskan untuk APBD-nya itu, katakanlah, menjadi bagian daripada pembayaran tunjangan ataupun gaji guru,
ini adalah momen bagi dia, momen terakhir. Dia akan selesai jabatannya. Dan belum tentu dia maju lagi. Jadi apakah secara politik dia nanti kalau saya bikin kebijakan ini terus di ujung kemudian daerah tidak bisa membayar, yang dituntut nanti dia. Jadi pemikiran ini yang membuat mereka akhirnya nggak berani mengambil keputusan. Kedua, banyak juga kepala daerah, jangan-jangan ini hanya sampai 2024. Setelah 2024 terjadi pergantian pemerintahan, apakah menjadi beban daerah kah atau menjadi beban pusat kah? Ini masih pertanyaan dan tidak bisa dijawab pemerintah pusat. Tadi Bapak sempat menyinggung soal solusi yang sudah diberikan sama Menteri Pendidikan. Solusinya salah satunya yang untuk guru honorer itu boleh diambil sesuai dengan kebutuhan dari sekolah-sekolah yang mengajukan. Terus ada yang marketplace yang kemudian diganti dengan apa Pak? Ruang talenta ya? Saya mengusulkan ruang talenta. Memang kemarin dalam presentasi Kemendikbud masih marketplace, kami protes lagi. Saya bilang, kalau marketplace itu berarti saya mau beli barang, lalu saya pilih yang harganya termurah, kira-kira gitu bahasanya. Sementara kalau ruang talenta, kita justru yang kita dorong adalah talentnya, kemampuannya, kapasitasnya, track recordnya yang dibutuhkan oleh sekolah dan tidak mematikan guru-guru yang ada di sekitarnya. Jadi nggak mungkin sekolahnya di Papua terus ngambil gurunya dari Jawa, ngapain?